Hari ini Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita sudah tiba di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 20, demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ya, judul di dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah doa mohon kemenangan bagi raja. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan tadi kata kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nah, salah satu hal yang mau saya sampaikan yaitu nama Allah Yakub. Nama ternyata itu begitu penting. Ya, sekali lagi yang namanya nama itu begitu penting. Maka itu kita lihat ya, kita punya anak, kita kasih nama. Memang ada orang-orang tertentu, maaf, yang memang menganggap nama itu tidak penting sehingga dia kasih nama sembarangan ya. Seperti di kampung saya, di desa saya kan dibesarkan di sebuah desa, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang kampung di desa saya itu ternyata namanya aneh-aneh. Ada yang namanya ulek-ulek, ya kan? Ada yang namanya cobek. Kemudian saya tanya, kok namanya itu? Iya, waktu lahir kemudian lihat ulek-ulek, maka kemudian pakailah nama ulek-ulek. Ya, itu sebagian kecil ya. Kalau kita hidup di zaman modern sekarang, itu namanya kan keren-keren ya, apalagi di Amerika. Ada namanya Aaron, ya kan? Ada namanya Rachel, ya kan? Kemudian nama-nama yang keren-keren, Ethan, ya. Wah, itu keren-keren banget. Untuk tahu artinya mesti lihat kamus. Waktu kami tanya sama orang tuanya, mereka bisa menjelaskan arti dari nama itu. Nah, mengapa diberi nama yang keren-keren? Karena orang tuanya kepingin supaya anaknya itu menjadi seperti nama yang diberikan. Nah, di Alkitab menulis ada beberapa peristiwa yang hebat sehingga orang perlu mengganti namanya. Yang terkenal kita tahu Saulus, ya kan? Ketika Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, namanya bukan lagi Saulus, tapi diganti Paulus. Kemudian ada lagi Simon yang artinya bulu terkulai, ya. Kemudian ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan diganti menjadi Petrus atau Petra, gunung batu yang kuat, gunung batu yang kokoh. Kita ingat bagaimana Abram, bapak segala orang beriman, diganti namanya menjadi Abraham. Jadi nama itu begitu penting Bapak Ibu sekalian. Maka itu Bapak Ibu sekalian jangan remehkan yang namanya nama, karena nama itu akan mencerminkan sifat atau keadaan daripada seseorang. Nah, di sini dikatakan nama Allah Yakub. Dari namanya kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Ya, salah satunya yang menjadi bahan doa kita setiap pagi atau setiap hari yaitu Yehovah Rafa. Itu kan salah satu nama Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Yehovah Rafa artinya Tuhan Allah yang menyembuhkan. Apa artinya? Bahwa Tuhan itu suka sekali, senang sekali ketika melihat umatnya, anak-anaknya, jemaat Tuhan menjadi sembuh. Ya, saya katakan begini, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Mazmur itu menceritakan satu kali ada orang-orang yang sakit karena perbuatan dosanya. Sekali lagi, di dalam kitab Mazmur menulis ada orang-orang yang sakit karena perbuatan dosanya. Jadi tidak semua sakit itu karena perbuatan dosanya ya. Tetapi kemudian
lihat orang-orang yang di kitab Mazmur ini ketika datang kepada Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan, ketika dia sakit, Tuhan menyembuhkan, ya. Alkitab berkata Tuhan itu menyembuhkan. Bayangkan, itu orang yang berdosa ketika datang kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Lebih-lebih kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kita besok hari Jumat akan merayakan kematian Tuhan Yesus, dan hari Minggu kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, mulai kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu membuktikan, menunjukkan bahwa kita-kita ini yang percaya kepada Yesus ini mendapatkan anugerah menjadi anak-anak Allah. Maka itu kalau kita sakit, Tuhan itu dengan gembira, dengan sukacita, dia mau menyembuhkan kita. Ya, kalau kita lihat Alkitab, Bapak Ibu sekalian, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, bagaimana Tuhan yang ajaib itu menyembuhkan. Kita ingat peristiwa Hizkia, ya kan? Hizkia belum ada di dalam zaman anugerah, belum ada bilur-bilur Yesus. Ketika Hizkia sakit, kemudian divonis bahwa dia sakitnya tidak akan membawa kesembuhan, tapi membawa kematian. Ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakitmu telah disembuhkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengingat nama Tuhan, biarlah dari situ kita beriman, ya, siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang menjadi Allah kita, siapa Tuhan yang menjadi Bapa kita. Maka itu kita perlu meluangkan waktu untuk belajar dan merenungkan nama-nama Tuhan, ya. Dan salah satu nama Tuhan yang terkenal adalah Yehova Jireh. Artinya apa? Tuhan Allah yang menyediakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang kekurangan menjadi kecukupan. Nah, hari ini kalau kita sedang membutuhkan suatu pertolongan Tuhan tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang makan, minum, pakai, datanglah kepada Tuhan, ya. Sebab Tuhan itu yang akan mencukupkan, Tuhan itu yang akan menyediakan. Alkitab bilang begini, kalau kita tidak bekerja, jangan makan, ya. Memang ada bagian kita itu bekerja, tapi Tuhan juga berkata bahwa jerih payahmu itu tidak akan menambahinya, tapi berkat Tuhanlah yang akan menjadikan kamu itu diberkati, yang akan menjadikan kamu kaya. Maka itu tidak boleh di antara kita yang jadi sombong. Misalnya bilang begini, kamu tahu nggak, ini semuanya itu hasil keringat saya. Ya kan? Ingat Bapak Ibu sekalian, yang ngasih keringat juga tuh Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih keringat, kita nggak bisa keringetan, ya. Maka itu yang pertama dari Mazmur pasal 20 ini, Bapak Ibu sekalian perhatikan, renungkan nama Allah kita. Supaya apa? Dengan demikian kita ini, iman kita bisa semakin kuat dan semakin diteguhkan di dalam nama Yesus. Kemudian yang kedua, kalau kita masih ingat Bapak Ibu sekalian, tema tahunan kita diambil dari Mazmur 20, tepatnya ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7 bilang begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, ya. Daud seringkali berkata begini, bahwa kemenangan di dalam peperangan itu bukan karena kuat dan gagah, bukan karena jumlah tentaranya yang banyak, bukan karena kereta perangnya yang banyak, yang canggih-canggih,
Tapi Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa kemenangan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Ya, nah kalau bicara soal kemenangan, please jangan sampai salah. Ini bukan kemenangan kalau kita pergi ke kasino, ya. Sebab waktu ada bis di depan gereja yang secara rutin membawa ke kasino, maka ada jemaat-jemaat Tuhan sebelum ke kasino masuk ke gereja dulu, berdoa, ya, dengarkan firman Tuhan, setelah itu berangkat ke kasino. Satu kali seorang bersaksi dengan jujur dan polosnya, ya. Setelah dengar firman Tuhan, dia pergi ke kasino, dan setelah itu main di sana dan kalah. Dan waktu itu orang ini teringat akan firman Tuhan. Sebab pendetanya khotbah begini, hai saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa menabur banyak akan menuai banyak. Barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Waduh, orang ini benar-benar menyesal. Kenapa aku datang ke kasino cuman bawa $1.000, padahal tabungannya masih banyak, ya kan? Dia pulang dari kasino itu dengan kekalahan, dan kemudian dia ambil lagi semua tabungannya dan berangkat lagi ke kasino. Semuanya ditombok, saudara, dan kalah total. Dia bilang gini, wah, firmannya salah, ya kan? Bukan firmannya salah, pengertiannya yang salah, ya. Mungkin kita bukan menghadapi peperangan hari ini, ya, tidak menghadapi tentara atau musuh, tetapi Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada kita ini, yaitu kemenangan atas persoalan hidup, ya, kemenangan di dalam persoalan-persoalan yang membuat kita sesak, persoalan dalam masalah keluarga, rumah tangga. Itulah yang dimaksud dengan kemenangan. Dan di Mazmur 20 ayat yang ke-7 ini dengan jelas berkata bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya, ya. Siapa orang-orang yang diurapinya? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Pada perjanjian lama, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk tugas-tugas tertentu, misalnya sebagai raja, sebagai imam, atau tugas pelayanan di bait suci. Sebelum mereka melakukan itu, mereka diurapi. Nah, di dalam perjanjian baru, kita-kita ini yang percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan bahwa kita ini imam-imam, kita ini raja-raja, kita ini orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Maka itu percayalah bahwa ada jaminan kemenangan yang gilang gemilang bagi setiap kita yang telah diurapi oleh Tuhan. Dalam terjemahan lain, kata gilang gemilang itu artinya kemenangan yang besar. Terjemahan lain berkata lagi kemenangan yang indah. Ingat, Mazmur 20 ini ditulis oleh Daud. Bagaimana Daud setelah diurapi menjadi raja, dia yang masih sangat muda, Alkitab bilang kemerah-merahan, dia bisa mengalahkan raksasa yang namanya Goliat dengan ketepil dan batu dari kali. Bukan dengan nuklir, bukan dengan meriam, bukan dengan senjata yang hebat, tapi hanya dengan ketepil dan batu. Pertanyaannya, yang hebat itu siapa? Ketepilnya, batunya, atau Daudnya? Bukan, yang hebat itu adalah Tuhannya. Amin. Dan Tuhan yang sama itu Tuhan yang mau memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Maka itu dikatakan di sini, dan Tuhan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Ini tadi saya sudah sampaikan, doa mohon kemenangan bagi raja. Percayalah Bapak Ibu sekalian, doa itu adalah kekuatan dan senjata untuk kita mengalami
kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah jemu-jemu untuk kita terus berdoa kepada Tuhan, ya. Sebab Tuhan senang ketika melihat anak-anaknya berdoa. Saya sudah pernah sampaikan, ya, bagaimana kita sebagai orang tua senang ketika melihat anak-anak kita datang kepada kita, ngobrol, omong-omong, menunjukkan wajahnya kepada kita, ya. Demikian juga Tuhan senang ketika Dia melihat kita ini suka berdoa. Biarlah berdoa itu menjadi gaya kehidupan buat setiap kita. Kalau ada orang bilang begini, aduh, aku nggak punya waktu untuk berdoa. Artinya, maaf Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dia secara tidak langsung berkata begini, itu berdoa hanya untuk orang-orang pengangguran. Ya, ini salah besar. Justru makin sibuk seseorang, maka dia makin suka untuk berdoa. Mengapa? Karena dengan berdoa artinya mengandalkan Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa memampukan aku, memberikan aku kekuatan untuk menyelesaikan berkat-berkat, tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadaku. Hari ini dari Mazmur pasal 20 kita belajar dua hal. Yang pertama, kita perlu mempelajari dan merenung-renungkan siapa nama Tuhan kita dengan semua gelar dan julukannya. Dan yang kedua, mari Bapak Ibu sekalian tetap rajin berdoa sebab Tuhan sudah mengurapi kita dan ada jaminan untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena setelah mendengar firman Tuhan, kami mau melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.